Pernah kebayang nggak bikin tampilan aplikasi mobile itu bisa cuma modal ngomong doang? Hari ini kita bakal bedah sebuah alur kerja desain pakai AI yang super ngebut, yang benar-benar bikin hal itu jadi mungkin. Yuk kita lihat gimana caranya serangkaian tool AI ini bisa nyulap ide jadi kode aplikasi. Jadi, beneran nih kita bisa bikin aplikasi cuma dengan kasih perintah, seolah-olah lagi ngobrol sama asisten pribadi gitu? Jawabannya, ini udah bukan lagi fiksi ilmiah. Inilah janji utama dari alur kerja yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep baru dalam membangun aplikasi. Terus kita lihat gimana sebuah ide bisa diubah jadi prototipe. Kita juga akan dalemin soal penerjemah kode AI yang canggih itu, sampai akhirnya kita gabungin semuanya dan lihat emang dampaknya di dunia nyata gimana sih? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Coba deh, bayangin alur kerja AI ini tuh kayak kopilot pribadi buat ngoding. Jadi kayak ada asisten pintar yang siap bantu ngebutin semua proses development kita. Pasti pada tahu kan, apalagi yang developer nih, mendesain antarmuka dari nol itu, bisa makan waktu banget. Ngeset tiap pixel, nulis kode-kode dasarnya, itu proses yang panjang dan kadang ngebosenin. Nah, masalah inilah yang mau coba diselesain sama alur kerja AI ini. Dan ini dia solusinya, dibagi jadi 4 langkah simpel. Pertama, kita desain UI-nya cuma pakai prompt. Kedua, kita suruh AI lain buat ngerapihin kodenya. Ketiga, nah ini bagian ajaibnya, kita ubah HTML-nya jadi kode Flutter, itu loh framework dari Google yang lagi nge-hits. Dan terakhir, tinggal kita susun semuanya di code editor andalan kita. Oke, yuk kita langsung praktek. Langkah pertama, ngubah ide jadi prototype. Nah, di sini kita bakal pakai tool desain AI namanya Google Stage buat bikin tampilan visual aplikasi kita. Caranya gampang banget. Tinggal login, terus kasih perintah ke AI-nya. Misalnya nih, bikinin dong halaman profil, ada fotonya, nama, sama 3 kartu buat statistik. Nanti AI-nya langsung bikinin. Kita bisa pilih-pilih komponen kayak tombol, kartu, dan lain-lain. Kalau udah oke, tinggal ekspor deh hasilnya. Nah, yang paling penting, hasil dari tahap ini tuh bukan cuma gambar desain loh. Kita dapat kode HTML dan CSS yang beneran jalan, plus prototipe UI yang interaktif. Ini jadi pondasi yang kuat banget buat langkah berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling wow menurut saya. Disinilah kita bakal sulap cetak biru visual tadi jadi kode aplikasi beneran. Yuk kita lihat gimana sih sihirnya bekerja. Jadi, pertama kode HTML dari Stitch tadi kita lempar ke Google AI, katakanlah Gemini. Cukup dengan prompt simple kayak yang kelihatan di layar, kita minta tolong AI buat ngerapihin strukturnya dan bikin optimal buat tampilan handphone. Anggap aja ini lagi bersih-bersih sebelum proses konversi utama. Habis itu, HTML yang udah rapi ini kita bawa lagi ke AI lain, yaitu Claude. Nah, Claude ini jago banget buat urusan generate kode yang rumit. Coba perhatiin deh, prompt-nya itu detail banget. Kita nggak cuma minta ubah, tapi kita kasih instruksi spesifik, pakai komponen material desain ya, dan pastikan kodenya bisa langsung jalan. Nah, di sini kelihatan banget kan kerennya konversi AI ini? Lihat deh perbandingannya. Kode div dengan kelas card di HTML itu nggak cuma diterjemahin gitu aja. Si AI ini pinter. Dia ngerti konteksnya dan ngubah itu jadi struktur widget container dan card yang proper di Flutter. Jadi dia paham maksud visualnya, bukan cuma nerjemahin kata doang. Oke, kode Flutter-nya udah di tangan. Sekarang waktunya bawa kode ini ke dapur kita. Kita masuk ke tahap terakhir, di mana giliran kita nih, para developer yang ngambil alih buat ngerakit dan ngejalanin aplikasinya. Buat para developer, bagian ini sih udah makanan sehari-hari ya. Tinggal siapin aja environment development-nya, install Flutter, Dart, VS Code, terus bikin project baru. Kodenya tinggal copy-paste dari hasil AI tadi. Prosesnya sama persis kayak biasanya. Tentunya, biar kode dari AI ini nggak jadi berantakan, penting banget buat kita atur di struktur proyek yang rapi. Pisahin aja tuh mana yang halaman, mana yang widget, mana yang service ke folder-foldernya sendiri. Biar proyeknya bersih, gampang di-maintain, dan gampang dikembangin lagi nanti. Oke, kita udah lihat nih prosesnya dari A sampai Z. Keren banget kan kelihatannya? Tapi, mari kita realistis. Apa sih untung ruginya pakai cara ini di dunia nyata? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Keuntungannya jelas. Proses desain sama bikin prototipe jadi ngebut banget. Ini ngebantu banget buat developer yang mungkin nggak jago-jago amat soal desain. Tapi, ada tapinya. Kode dari AI ini bukan berarti udah final. Kita mungkin masih perlu benerin beberapa widget manual, nyesuaiin tampilannya biar responsif, dan yang paling penting urusan performa itu tetap jadi PR kita sebagai developer. Terus kapan dong waktu yang pas buat pakai cara ini? Wah, ini cocok banget buat bikin prototipe kilat, misalnya buat presentasi ke investor.
Sempurna buat startup yang butuh rilis MVP atau minimum viable product secepat mungkin. Bisa juga jadi cara asik buat belajar mobile development. Dan pastinya, ini jadi jurus sakti buat developer yang lebih senang ngurusin backend daripada pusing mikirin desain. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan yang bikin mikir. Dengan adanya tool canggih kayak gini, yang bisa nerjemahin kemauan kita jadi kode, apakah peran developer bakal berubah? Apa mungkin di masa depan, kerjaan kita bukan lagi ngetik kode baris per baris, tapi lebih ke jago ngasih perintah dan deskripsi ke AI? Nah, ini menarik banget buat kita pikirin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.